Karenanya sikap bersikuku bisa bangkitkan akal. Jadi kita nggak boleh bersikuku, ngotot nih. Para pemirsa, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, terutama Anda yang bersio naga. Anda tidak putus asa, toh? Keberuntungan Anda toh tidak jelek-jelek amat. Memang Anda di tahun kerbau logam lalu diramalkan ciong, tapi kan ciongnya kecil, ya. Bahkan bagi Anda yang jumlah nilai keberuntungannya tinggi, potensi untuk menstabilkan keberuntungan atau sedikit meningkatkannya tetap saja terbuka, toh. Bagaimana nih di tahun kerbau logam itu sendiri sebetulnya, di tahun yang dipredikatkan dengan tekad bulat, enyahkan akal, gilangkan peluang? Ya tentu saja, kalau fungsi rumah Anda itu betul-betul sudah perfect, kalaupun terjadi penurunan nggak akan banyak deh. Dan kalau prinsip Anda kuatkan benar, itu saja sudah merupakan satu kata kunci yang luar biasa, ya. Nah, kalau dana yang tersedia Anda gelontorkan hanya untuk kepentingan primer, hasilnya menjadi jauh lebih baik. Ini semua tentunya akan menjadi satu kunci dong bagi kelangsungan keberuntungan yang justru punya peluang meningkat di tahun macan air Imlek 2573, di tahun yang berpredikat tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki, ya. Tahun yang berentang waktu mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 21 Januari 2023. Ya. Seperti biasa, saya telah menyiapkan kiat sukses bagi Anda semuanya. Harap diseksamai benar. Sempurna. Sempurna adalah tujuan yang tak patut dikejar maksimal. Ya, memang kesempurnaan boleh dibilang tidak ada. Ya, yang ada adalah memang kita selalu berusaha untuk bersikap perfeksionis. Nah, sikap semacam itu tentu saja harus kita singkirkan dan jangan kita upayakan, karena itu akan menghambat keselarasan, apalagi pada tahun di mana kita baru terlepas dari deraan ketidakselarasan, dari deraan ciong, ya. Jadi mengejar kesempurnaan justru bisa meminimalkan semangat kita, meminimalkan kinerja, bahkan merancukan kemampuan kita dalam berolah logika. Yang mencuat lagi adalah tinggi hati. Wah, bahkan tinggi hati jadi maksimal. Itu nggak boleh terjadi. Karenanya sikap bersikuku bisa bangkitkan akal. Jadi kita nggak boleh bersikuku, ngotot nih, mau maksakan kehendak, jangan. Ya, karena hal itu benar-benar tidak logis. Itu hanya merupakan pembawaan perasaan belaka demi memuaskan gengsi semata, ya. Jadi perasaan semacam itu harus kita buang jauh-jauh, ya. Sempurna tujuan yang tak patut dikejar maksimal, karenanya sikap bersikuku bisa bangkitkan akal. Ingat itu. Buang khawatir. Ya, wah, saya kan banyak masa lalu, tahun lalu, ya. Satu ini belum selesai, yang itu sudah mendekat. Yang satu lagi baru diurusin, yang itu udah muncul lagi. Nah, ini bisa menimbulkan traumatis. Nah, itu juga harus kita buang. Jadi jangan ada kekhawatiran. Buang khawatir demi memantapkan kinerja agar kinerja tersebut bisa optimal. Buang khawatir, mantapkan kinerja hingga optimal, ya. Kekhawatiran, ya,
kita garis bawahi, bisa dikarenakan hasrat untuk mencapai kesempurnaan tadi memang nggak mungkin tercapai, dan bisa juga terbawa oleh pengaruh ciong masa lalu itu ya, harus kita buang. Kalau khawatir, prinsip dan kepemimpinan pun bisa menimbulkan keangkuhan, ya, atau bahkan sebaliknya, ya, bisa menimbulkan ketidakberdayaan. Ya, nah oleh sebab itu semangat dan kedisiplinan harus kita pertahankan benar. Dan buat Anda yang bersiaga itu bukan hal yang sukar kok ya, gampang sekali. Untuk mendisiplinkan diri itu adalah kebiasaan ya Anda sendiri ya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk memaksanya. Tapi semangat perlu Anda genjot ya, itu penting. Buang khawatir, mantapkan kinerja hingga optimal. Hindari serakah. Nah, kendati kita sudah berada pada posisi di mana keberuntungan kita sudah diramalkan naik, ya naiknya bahkan signifikan loh ya. Ya ini penting loh. Ini dikatakan signifikan untuk jumlah nilai rata-rata nilai keberuntungan pribadi Anda 5 ya. Nah kalau jumlah nilai keberuntungan yang lebih pribadi itu di atas 5, keberuntungannya tentu jauh lebih tinggi lagi. Tetapi kalau nilai keberuntungan Anda bahkan di bawah 5 misalnya, Anda tentu saja tetap patut berhati-hati. Nah yang penting hindari serakah. Utamakan peluang yang masuk di akal terlebih dahulu. Ya, peluang-peluang yang harus membutuhkan analisa mendalam, masukkan pada ranking kedua untuk dipelajari dengan maksimal. Tetapi yang memang sudah di depan mata dan masuk akal, ini dulu yang patut Anda prioritaskan. Ya, kalau ini bisa Anda lakukan, niscaya daya upaya Anda akan lancar dan juga tidak mungkin gampang-gampang dijegal oleh siapapun ya. Jadi Anda harus percaya diri, tetapi harus pula menjauhi keserakahan. Dengan begitu, keberuntungan justru akan semakin berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Pemirsa sekaliannya, terutama Anda yang senantiasa setia mengikuti acara Feng Shui bersama saya, Kang Hong Kian, pada setiap Jumat malam mulai jam 19, atau juga yang mengikuti acara Feng Shui bersama putra saya Kang Sifat pada Instagram setiap Senin petang mulai jam 16. Kami, saya, Kang Sifat, juga staf di radio Sonora FM, juga direksi Sonora FM, tentunya berharap agar tahun kerbau yang lalu Anda berkesuksesan sesuai dengan harapan Anda. Namun apabila tidak, kami pun berharap Anda tidak pesimis, tetapi tetap menyeksamai apa saja yang tadi telah saya sampaikan pada video mengenai sio Anda. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan dapat mengubah dan meningkatkan keberuntungan Anda lebih lanjut. Namun demikian perlu Anda pahami juga kan bahwa buku dan kalender Imlek 2573 tentu saja berisi tinjauan yang jauh lebih lengkap daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Pada buku misalnya, Anda selain memperoleh kiat sukses yang jauh lebih terinci berdasarkan usia sio Anda pun dapat menemukan kiat bagaimana menata Feng Shui yang jauh lebih baik agar kelancaran aktivitas Anda dapat diwujudkan lebih baik dan lebih baik lagi. Sedangkan pada kalender Imlek 2573, tentu saja Anda dapat memahami kapan saat yang baik untuk Anda
melakukan awal segala sesuatu yang penting, ya, baik berdasarkan tanggal maupun bulannya, dan juga memahami bagaimana Anda seharusnya menghindari saat-saat yang tidak berkeselarasan. Nah, di samping itu semua juragan, baik pada buku maupun pada kalendernya, Anda dapat menghitung berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda di tahun ini. Ini jauh lebih penting daripada yang lainnya lah, ya, yang telah saya sampaikan tadi. Bahkan, nah, dengan memahami berapa jumlah nilai keberuntungan Anda tahu pasti, ya, seberapa perencanaan Anda harus Anda lakukan agar kesuksesan Anda tidak kepalang tanggung, melainkan mudah Anda maksimalkan. Karena kami semua, saya Kang Hongkian, putra saya Kang Sifat, Radio Sonora, staf dan direksi, semuanya berharap Anda lebih sukses dan lebih sukses lagi pada setiap tahunnya. Sukses selalu.